Yang pasti posmo itu dilatar belakangi karena kekecewaan terhadap modernisme ya. Ya, Efek dari pencarian kepastian tunggal itu yang Ya. diantaranya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, gitu. ya, Ilmu pengetahuan itu harus netral, ya, ya, harus dilepaskan dari penilaian etis apapun ya, gitu. ya. Sebetulnya kecenderungan manusia untuk memperoleh kebenaran, untuk Ya. berpengetahuan itu tuh bukan atas nama kebenaran itu sendiri. Kalimat atau suatu pernyataan Ya. itu tuh bermakna jika dia bisa diverifikasi. Ya. Masyarakat di postmodern Hmm. bukan lagi mengkonsumsi nilai guna gitu, Ya. tapi hanya mengkonsumsi simbol gitu. Ya. Halo sahabat OMB, obrolan Mulai Bunda. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Kembali kita topik falsafah dengan komunitas Baitul Falsafah. Hari ini rekan diskusi kita Albi Abdullah. Halo Albi. Halo Bang. Albi ini ya mahasiswa Abi ya. Mahasiswa. Tapi ya ngelotok lah tentang filsafat. Dan hari ini kita bahas tentang posmo ya. Postmodernism ya. Nah, posmo ini ada setting sosial kenapa orang posmo ya. Jadi apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya posmo, Albi? Yang pasti posmo itu dilatar belakangi karena kekecewaan terhadap modernisme ya. Ya. Nah untuk itu kita sebetulnya perlu tahu dulu ada masalah apa aja yang terjadi di modern gitu. Oke. Karena sebelum kita tahu ke posmo kita perlu tahu dulu di modern itu ada apa, kesalahannya ada apa, Ya. sehingga melahirkan postmodern gitu. Nah Ya. untuk singkatnya di modernisme itu tuh dicirikan dengan cara berpikir yang orang-orang modern itu selalu berusaha buat mencari kebenaran yang tunggal gitu, Bang. Ya. Mencari suatu kepastian mutlak gitu. Ya. Dan entah itu melalui akal, entah itu Ya. melalui pengamatan. Ya. Dan salah satu dari efek dari pencarian kepastian tunggal itu yang Ya. diantaranya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Ya. Nah, bagi postmodern, Mm-mm. cara berpikir semacam itu tuh menimbulkan masalah. Kalau dalam postmodern itu ada istilah grand naratif gitu, narasi Ya. besar. Ya. Produk-produk modernisme itu salah satunya semisal ideologi komunisme, Ya. ideologi liberalisme gitu. Ya. Nah itulah yang disebut narasi besar dan seringkali itu juga yang bikin orang-orang modern itu dikatakan bermasalah bagi orang posmo. Ya kita ambil contoh misalkan bagaimana komunisme diterapkan di Uni Soviet gitu. Ya. Itu kan salah satu contoh penerapan narasi besar di mana narasi besar itu membuat kita merasa benar dan orang yang tidak sesuai dengan narasi ini, dengan pemahaman itu dianggap salah, dipinggirkan, dieksklusikan. Dengan kata lain, narasi besar ini tuh tertutup terhadap adanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan gitu. Jadi ya harus dirangkum ke dalam satu sistem tunggal gitu. Kalau dalam filsafat itu disebut dengan cara berpikir oposisi biner. Oke. Kalau nggak aku yang subjek, kamu yang objek gitu. Kalau aku yang benar, ya pasti kamu yang salah. Nah, termasuk di dalamnya tadi seperti disinggung kan, di modern itu dicirikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan mau tidak mau karena orang modern itu punya cara berpikir yang mengagungkan narasi besar. Ilmu pengetahuan pun akhirnya menerapkan cara berpikir itu. Salah satunya ya mereka menganggap bahwa orang-orang yang sebutlah bergelut dalam bidang ilmu-ilmu alam gitu ya. Mereka beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kenyataan, untuk memperoleh kebenaran, ya hanya melalui metode mereka gitu. Metode mereka lah yang paling dianggap benar dan metode lain itu salah gitu. Nah, efeknya lebih lanjut nanti itu menciptakan adanya eksploitasi alam karena itu dari cara berpikir tadi bahwa kalau manusia itu subjek, ya alam itu objek gitu. Ya dia harus dieksploitasi, akhirnya harus dieksploitasi habis-habisan. Dan termasuk ilmu pengetahuan tadi misalkan salah satu efeknya itu
bagi Posmo yang membuat orang-orang Posmo kecewa itu diantaranya lahirnya bom nuklir gitu. Nah itu kenapa orang Posmo kecewa? Ada anggapan di orang-orang modern itu bahwa ilmu pengetahuan itu harus netral, harus dilepaskan dari penilaian etis apapun gitu. Nah, mengapa orang modern itu punya kecenderungan bahwa ilmu pengetahuan itu harus netral? Karena mereka mengusung semangat objektivitas, bahwa pengetahuan itu harus memotret kenyataan gitu. Penilaian kita, kondisi sosial kultural kita, agama kita tuh ditunda dulu, dihilangkan atas nama objektivitas. Sehingga ilmu pengetahuan pun ya dilepaskan dari embel-embel semacam itu. Kita membuat senjata apapun ya itu bukan jadi persoalan gitu atas nama objektivitas. Nah di hadapan beberapa persoalan tadi, kekecewaan tadi, muncullah postmodern. Nah dengan demikian postmodernisme itu definisi umumnya bisa dikatakan kritik terhadap pemikiran atau cara pikir modern gitu. Nah dia muncul di mana dan siapa yang memulainya, Albi? Oke. Kalau untuk munculnya itu dari segi pemikiran itu tuh di awal abad ke-20. Bisa dibilang awal seorang filsuf yang mendobrak modernisme dan membuka gerbang untuk Posmo. Itu tuh ada beberapa pendapat ya. Ada yang menggambarkan itu tuh awalnya dari Nietzsche, Friedrich Nietzsche gitu. Di antara berbagai pendapat saya mengambil yang dari Nietzsche aja. Nietzsche yang membuka gerbang terhadap Posmo gitu. Nah, kenapa Nietzsche dikatakan mendobrak modern dan membuka jalan terhadap Posmo? Salah satu ciri yang mendasar itu karena bagi Nietzsche kebenaran itu bukan tunggal dan bukan bagaimana kita memotret kenyataan gitu. Tapi kebenaran itu sifatnya perspektif. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing gitu. Dan kenyataan itu kalau kata Nietzsche ya berlapis-lapis dan misterius gitu. Kita tidak punya satu pandangan yang dianggap valid, tapi ya ada pandangan lain yang dianggap valid juga gitu. Jadi cara berpikir yang oposisi benar tadi, yang grand naratif tadi ya kata Nietzsche itu ditolak gitu. Bahkan kata Nietzsche sebetulnya kecenderungan manusia untuk memperoleh kebenaran, untuk berpengetahuan itu tuh bukan atas nama kebenaran itu sendiri, tapi kata Nietzsche di balik itu ya ada kehendak untuk berkuasa gitu. Jadi objektivitas pencarian kebenaran itu tuh sebetulnya ya omong kosong, di baliknya mah kita ingin berkuasa menguasai realitas. Buat apa? Ya buat mengeksploitasi alam misalkan, untuk menciptakan teknologi demi keuntungan manusia gitu. Jadi beberapa asumsi modern itu mulai digugat dari Nietzsche. Dimulai oleh Nietzsche terus dilanjutkan selanjutnya dilanjutkan oleh ada yang menganggap salah satu tokohnya itu Sigmund Freud. Meskipun Freud ini tuh sebetulnya lebih dulu keliru. Silakan. Setelah Nietzsche itu nanti dilanjutkan oleh Lyotard ya. Itu tuh dia disitulah istilah grand narasi itu dimunculkan gitu oleh Lyotard pertama kali, bahwa grand narasi yang ada dalam modernisme itu dianggap gagal karena segalanya itu tidak bisa dirangkum dalam kesatuan tunggal gitu. Dalam bahasa Lyotard ada yang disebut semacam permainan bahasa gitu. Jadi sains punya cara atau tata bahasanya sendiri, dan tata bahasanya sains ini itu tidak merangkum keseluruhan. Ya ada lagi cara permainan dari agama, dari kearifan lokal gitu. Ya ini sejalan dengan Nietzsche tadi yang perspektivis tadi gitu. Jadi ragam bahasa ini macam-macam dan ragam bahasa ini tuh implikasinya ragam pula kebenaran. Jadi mengimplikasikan ragam kebenaran. Kemudian kita juga mengenal Derrida. Gimana? Apa? Derrida mengatakan apa? Salah satu teori yang cukup populer di Derrida itu disebut dekonstruksi. Itu tuh sebetulnya kritik pada cara berpikir apa yang disebut representasionalisme gitu, atau dalam bahasa Derrida tuh metafisika kehadiran. Nah itu tuh seperti apa? Itu tuh contohnya ya semisal kita berucap suatu kalimat, suatu proposisi, suatu pernyataan gitu. Kan sistem filsafat modern itu pasti dibangun oleh suatu proposisi dan pernyataan ya, diungkapkan dalam bahasa gitu. Nah, orang-orang atau filsuf modern beranggapan
pernyataan mereka itu mewakili realitas, ya memotret gitu, merepresentasikan realitas. Nah, kata Derrida enggak. Nah, mengapa Derrida berpikiran seperti itu? Derrida itu mengembalikan pada sifat bahasa gitu. Ketika kita berfilsafat itu kan pasti tidak mungkin dong tanpa menggunakan bahasa gitu. Nah, sedangkan medianya bahasa gitu. Pengkonkretan pikiran kita tuh melalui bahasa. Dan bagi Derrida, bahasa itu kan sifatnya ambigu, multitafsir gitu. Terus tidak ada makna tunggal. Jadi gak ada tuh yang namanya suatu pernyataan itu hanya mewakili satu kebenaran. Ya karena sifat bahasa tadi kan ada konteks, ada permainan bahasa. Semisal contohnya kita dalam percakapan sehari-hari misalkan kita sering bilang saya mau ke belakang. Itu kan ke belakang di sini tuh tidak dipahami secara literal harfiah benar-benar ke belakang kan. Tapi ada konteksnya. Oh, kalau di Indonesia ke belakang itu artinya ke kamar mandi gitu. Nah, sifat bahasa seperti itulah yang memungkinkan adanya dekonstruksi ilmu pengetahuan gitu. Jadi bahasa itu dibiarkan cair, mengalir dan dalam tafsiran dia ya bisa ditafsirkan terus-menerus suatu pernyataan itu, dan termasuk ilmu pengetahuan pun gitu. Kemudian ada Foucault di situ gimana? Nah, kalau yang paling terkenal dalam Foucault itu kan konsepnya tentang relasi antara kuasa dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi itu sebetulnya juga kembali lagi menggugat asumsi pengetahuan di modernisme. Ya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di modernisme pengetahuan itu diandaikan memotret kenyataan. Bagi Foucault enggak, dalam pengetahuan itu dibaliknya ada kuasa, ada kepentingan gitu. Nah itu, dan yang perlu dipahami juga kekuasaan dalam Foucault itu tidak dimaknai kayak kekuasaan struktural, misalkan dari presiden ke menteri ke gubernur, bukan seperti itu. Tapi kata Foucault, kuasa itu ya ada dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari. Kita ambil contoh misalkan ya, kaitan antara kuasa dan pengetahuan ini. Semisal di sekolah, guru itu dulu sering bilang bahwa suatu anak dikatakan pintar ketika dia pandai matematika gitu. Nah, pernyataan itu kan suatu pengetahuan dan diungkapkan oleh seorang guru yang punya kuasa gitu. Nah, itulah kaitan kuasa dan pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya, kuasa dan pengetahuan ini tuh bagi Foucault punya tujuan untuk membentuk kebenaran versinya masing-masing gitu. Jadi kebenaran itu ya dibentuk oleh kekuasaan tertentu, bukan tentang bagaimana kita memotret kenyataan. Yaitu mah tergantung kuasa lagi butuh apa, produksi pengetahuan untuk menciptakan kebenaran-kebenaran tertentu. Nah, dia menyasar ke beberapa bidang kehidupan. Jadi bidang kehidupan apa pertama disasar oleh Posmo ini? Apakah sastra, arsitek atau apa gitu? Kalau dalam kajian filsafat sendiri itu sebetulnya lebih banyak pada ilmu pengetahuan. Tapi kalau ditarik lebih lanjut di luar kajian filsafat, awalnya Posmo itu dalam bidang arsitektur kalau tidak salah. Tapi kalau dalam filsafat sendiri itu lebih disasarnya pada cara berpikir, cara ilmu pengetahuan, cara memandang kita kenyataan. Gitu ya. Baru setelah itu ya konsekuensinya bisa pada sastra, pada yang lain gitu. Jadi bidang kehidupannya itu dia masuk di relung-relung kehidupan, sehingga yang tunggal-tunggal tadi itu tidak udah gak ada lagi lah. Tidak ada lagi. Banyak kebenaran, banyak ini ya. Kemudian kan pada titik tertentu dia redup ya. Gimana nih Albi? Posmo redup kan? Bisa dibilang itu tuh sebetulnya keredupan Posmo itu kalau dalam pembacaan saya karena kebenaran itu relatif, perspektif, lantas harus pada kebenaran seperti apa lagi yang layak kita pegang gitu. Ya karena toh ketika kita memegang suatu kebenaran, yaitu kebenaran versimu, itu kebenaran perspektifmu, itu selalu dicurigai bisa jadi ada kekuasaan dan kepentingan di baliknya. Tapi toh dalam kenyataannya ya kita tuh selalu butuh loh untuk dijadikan pegangan gitu. Tapi kan Posmo semacam menelorak itu karena ada ketakutan kita kembali ke era modern di mana cara berpikir yang generasi yang aku loh yang paling benar dan kamu salah gitu. Tapi kan mau tidak mau kita diakui ya butuh loh kebenaran untuk dipegang semacam itu. Nah mungkin sebagai tuntunan ya. Betul, sebagai tuntunan tentang bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita berperilaku gitu. Ya, dia sebagai pengaya dari filsafat,
luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa. Nah, ya dia punya peran dalam mengkritik modernitas ya. Dan sebenarnya sampai sekarang kan kita punya masalah dengan modernitas ya. Betul. Nah, dan itu dikritik oleh Posmo. Dan mungkin yang lain juga mengkritik ya. Ada Popper bilang falsifikasi ya. Iya. Nah, gimana nih? Oh, kalau Popper itu mengkritik. Nah, kalau Popper itu fokus pada ilmu ya, pada filsafat ilmu. Popper itu digolongkan filsafat ilmu. Itu tuh sebetulnya mengkritik aliran yang disebut positivisme logis. Positivisme logis itu kan menyatakan suatu kalimat atau suatu pernyataan itu tuh bermakna jika dia bisa diverifikasi. Ya, semisal kita berkata bahwa meja ini berwarna coklat, ya tentu kalimat itu bermakna karena kita bisa memverifikasi benar meja ini berwarna coklat gitu. Nah, melalui prinsip verifikasi ini bagi positivisme logis itu adalah satu-satunya jalan untuk kita mengembangkan ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, iya. Tapi kata Popper itu tuh malah membuat ilmu pengetahuan itu tidak progres gitu. Dan bagi Popper ada loh salah satu prinsip lain untuk menguji ilmu pengetahuan itu. Dia dengan cara falsifikasionisme gitu. Itu tuh prinsip ini tuh berkata bahwa suatu pernyataan itu dikatakan bermakna dengan jika pernyataan itu memungkinkan untuk dibuktikan salah gitu. Dan di sini tuh ada perbedaan kriteria. Jika kalau dalam positivisme logis, suatu hipotesis itu akan kuat ketika kita mengumpulkan sebanyak mungkin bukti untuk mendukung hipotesis tadi. Sedangkan dalam Popper itu bekerja sebaliknya. Suatu hipotesis itu justru akan semakin kuat ketika kita mengambil bukti yang bertentangan dengan hipotesis tersebut. Ketika bukti ini kita gunakan untuk menentang dan hipotesis tersebut tetap bertahan, nah justru hipotesis ini makin kuat gitu. Ini kita tadi rada geser dikit ya ke Popper. Nah, selain yang tadi yang disebutkan, tokoh-tokoh Posmo yang lain ada yang lain nggak? Ada. Contohnya? Tadi udah disebut Foucault, Derrida, Lyotard, terus Jean Baudrillard. Yang psikoanalisis ya? Bukan. Jean Baudrillard itu teorinya tuh dunia simulakra. Bukan Jung ya? Bukan. Oke, silakan. Tapi di Posmo juga ada psikoanalisis itu namanya Jacques Lacan. Lacan, ya. Jelasin Albi. Yang Baudrillard dulu ya tadi. Itu sebetulnya teori yang cukup terkenal dan paling relevan dengan keadaan kita hari ini ya. Banyak sebetulnya, tapi saya milih yang paling relevan itu teorinya tentang konsumsi simbol. Itu tuh konsumsi simbol itu menjelaskan bahwa dulu ketika kita mengkonsumsi suatu produk, pasti yang kita cari itu nilai gunanya. Kebermanfaatan apa yang produk ini kasih buat saya. Nah, tapi dalam Baudrillard, akibat perkembangan teknologi, kita tuh lebih sering mengkonsumsi simbol. Simbol di sini tuh mereknya gitu. Semisal kita membeli suatu barang, yang dipertimbangkan itu kadang bukan fungsinya, tapi brandnya itu apa gitu. Kayak misalkan kita beli kopi gitu. Kadang kan yang kita beli itu bukan nikmatnya minum kopi, tapi tempatnya bisa kita post, bikin ini. Oh, kamu sering nongkrong di situ, berarti kamu kaya ya. Nah, itulah konsumsi simbol yang bagi Baudrillard ternyata masyarakat di postmodern bukan lagi mengkonsumsi nilai guna gitu, tapi hanya mengkonsumsi simbol gitu. Tadi selain apa tadi tokoh yang berikutnya siapa? Lacan. Nah, kalau Lacan dia akan bicara tentang psikoanalisis. Silakan. Nah, kalau Lacan itu teorinya itu berbicara tentang bagaimana ego itu bisa terbentuk gitu. Ego itu tentang perasaan keakuan, kedirian gitu. Nah, ego itu Lacan itu menjelaskan tentang ego melalui 3 tahap. Yang pertama itu disebut tahap cermin, yang kedua itu tahap simbolik, dan yang ketiga itu tahap real gitu. Nah, di tahap cermin itu terjadi di sekitar umur 6-18 bulan. Jadi kata Lacan, keakuan seseorang itu terbentuk ketika seorang bayi itu tuh melihat atau berkaca di depan cermin. Makanya disebut tahap cermin gitu. Nah, tapi ada yang menarik di dalam proses ini. Kata Lacan, justru ego itu terbentuk, aku itu terbentuk akibat salah tafsir, kata Lacan. Gimana? Nah, itu karena
ketika kita belum bercermin, kita tuh kan mengalami tubuh itu terpisah-pisah gitu. Kita bisa melihat tangan, tapi kita tidak pernah bisa melihat rambut kita sendiri. Kita tidak pernah bisa melihat mulut kita sendiri. Tidak melihat hidung dan mata kita sendiri gitu. Intinya dalam konteks ini kata Lakong, sebelum adanya tahap cermin ini tuh kita terfragmen, terpisah-pisah tubuh kita tuh. Kita belum mengalami aku ini tuh siapa? Karena terpisah gitu. Sedangkan kan karakteristik ego tuh penyatuan gitu, kepribadian yang utuh. Nah, barulah ketika kita bercermin, kita bisa melihat kan, oh hidung kita tuh seperti ini, mata kita seperti ini, mulut kita seperti ini. Akhirnya kita mengalami keutuhan. Tapi kata Lakong, kenapa itu dikatakan salah pengenalan? Karena justru kita melihat diri kita utuh itu hanya melalui bayangan gitu. Jadi aku mengenali aku tuh melalui yang lain kata Lakong, melalui yang ada di bayangan itu. Nah, ternyata proses ini tuh kata Lakong akan terus berlanjut sampai kita mati gitu. Jadi kita tuh akibat tahap cermin tadi, kita tuh selalu punya kerinduan untuk memperoleh identitas yang utuh. Makanya kan kita sering diidentitaskan agama, sistem politik, kita sekolah di mana, itu tuh sebetulnya keberlanjutan dari tahap cermin tadi. Kita menginginkan diri kita yang utuh gitu melalui identitas-identitas tadi. Nah, dari mana kita memperoleh identitas ini? Nah, itulah di tahap selanjutnya yang disebut tahap simbolik. Tahap simbolik ini tuh ya ketika kita terjun dalam dunia masyarakat gitu. Kenapa dikatakan simbolik? Karena yang menjadi cirinya tuh di sini ada bahasa. Kan bahasa itu simbol ya. Dan melalui bahasa lah kita akhirnya kan punya identitas. Saya dari keluarga ini, saya beragama ini, saya dari negara ini gitu. Saya sekolah di sini, saya berkuliah di sini. Nah, disinilah kita menemukan identitas-identitas tadi gitu. Ada figur lain yang kuat, Albi. Dah segitu ya. Segitu dulu. Ada lagi. Ada lagi, tapi itu sudah bisa dikatakan ingin keluar dari postmodern justru. Siapa? Coba kita sebut. Slavoj Žižek. Zizek, ya. Zizek paling top nih sekarang nih ya. Ya, paling kontemporer lah sebutnya gitu. Tapi dia pemikirannya tuh justru mencoba pengen keluar dari posmo gitu. Mengkritik lah sebutnya. Apa idenya? Idenya tuh kan kalau dalam posmo kayak kebenaran dan pengetahuan itu dianggap tidak ada ya. Karena toh segalanya perspektif, segalanya itu bentukan sosial, segalanya itu gak ada yang murni lah kan. Kalau di modern itu ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Kalau di posmo justru semuanya nilai gitu. Pengetahuan kita tuh tergantung konstruk apapun. Jadi istilahnya keunikan atau otentisitas individu itu hilang gitu di posmo. Nah, Žižek itu berusaha untuk bagaimana kita di satu sisi bisa merebut kembali otentisitas kita seperti yang diagungkan oleh modernisme. Ingin mencapai kebenaran objektif gitu. Tapi di sisi lain ya kita tidak kembali ke modern, tetap mempertahankan sisi posmonya. Ada konsep yang sebenarnya menjadi pengaruh besar ya, konsep lian, tahu ya? Yang lain. Yang lain. Coba Albi terangin bahwa posmo itu untuk yang lian nih ini penting. Gitu. Oh iya. Itu tuh sebetulnya masih berkaitan dengan cara berpikir grand narasi tadi, bahwa ketika cara berpikir generasi itu kan ya ketika saya benar yang lain itu salah gitu. Nah, kalau dalam modern yang lain itu dianggap salah dan seringkali didiskriminasi, misalkan dieksklusikan, dianggap oh kamu salah ya pergilah dari kelompokku, kamu bukan kelompokku gitu. Tidak diakui lah kediriannya. Nah, bagi posmo yang lian ini gitu, yang lain ini tuh karena cara berpikirnya perspektif, ya dia tidak dianggap salah, tapi dianggapnya oh kamu punya kebenaran versi kamu sendiri gitu. Jadi yang lian ini tuh dalam posmo diakui keberadaannya, sangat dihargai gitu. Kamu bukan salah tapi kamu punya kebenaran versi kamu gitu. Jadi sangat menghargai orang-orang yang didiskriminasi posmo itu karena ya mereka itu punya kebenarannya loh gitu. Mereka tuh bukan salah gitu, tidak bisa didiskriminasi, tidak bisa dikeluarkan dari sistem gitu. Nah, itu sebagai konsep yang cukup berguna ya bagi jadi posmo ini dia memperkaya, juga ada konsep-konsep tertentu dia juga berguna gitu untuk menghargai cara perbedaan pandangan pandangan. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Albi Abdullah telah menjelaskan banyak secara singkat untuk kita semua tentang postmodernisme, dan itu hal-hal yang bisa menjadi insight baru bagi kita
bahwa Posmo mengkritik modernitas sebagai sebuah kebenaran tunggal. Sahabat OMB, inilah Albi Abdullah dari komunitas Baitul Falsafah. Terima kasih.